Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan eksplorasi 1.5 ya berkaitan dengan sifat asosiatif ya. Jadi eksplorasi ini dilakukan untuk mengecek apakah operasi komposisi fungsi itu memenuhi sifat asosiatif. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, apa sih yang dimaksud dengan sifat asosiatif? Jadi sifat asosiatif itu berkaitan dengan sifat pengelompokan ya. Jadi ilustrasinya begini. Kalau kita bicara penjumlahan bilangan ya, misalkan kita punya angka 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, kemudian 3 ditambah 4 ini kita kelompokkan ya. Apakah sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5, kemudian yang kita kelompokkan sekarang adalah 4 ditambah 5. Kalau dalam matematika ya, dikelompokkan diberi tanda kurung itu artinya kita kerjakan dulu. Nah, berarti yang ruas kiri yang kita kerjakan dulu adalah 3 plus 4, ini 7. Yang ruas kanan yang kita kerjakan dulu adalah 4 plus 5, berarti ini 9. Nah, setelah itu baru yang ruas kiri ditambah 5, yang ruas kanan ditambah 3 ya. Lah 7 ditambah 5 itu sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, ya Dek ya, maka dapat dikatakan bahwa operasi penjumlahan pada bilangan itu berlaku sifat asosiatif. Karena tidak peduli pengelompokannya ada di mana, selama angkanya itu sama ruas kiri dan ruas kanan, hasil akhirnya juga pasti sama. Oke, nah apakah sifat asosiatif ini juga berlaku pada komposisi fungsi? Jadi misalkan begini, kalau kita punya F bundaran G bundaran H, kemudian ini kita kelompokkan. Apakah kira-kira nanti sama dengan F bundaran G bundaran H, tetapi yang kita kelompokkan adalah G bundaran H. Berarti yang dikerjakan dulu untuk ruas kiri itu adalah F bundaran G. Kemudian untuk yang ruas kanan yang kita kerjakan dulu, yang kita cari dulu adalah G bundaran H. Nah, apakah sama? Kalau sama, berarti komposisi fungsi itu juga berlaku sifat asosiatif. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang perhatikan kembali 3 fungsi di bawah ini, yaitu ada fx, gx, dan hx. Pertanyaan nomor 1. Selidikilah apakah operasi asosiatif secara umum berlaku untuk komposisi fungsi. Dengan kata lain, silakan dicek ya, apakah persamaan-persamaan berikut benar. Ini ada 3 persamaan. Nah, kita akan cek di slide selanjutnya ya, supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Oke. Yang pertama, F dalam kurung H bundaran GX. Berarti yang dikerjakan dulu adalah H bundaran G. Ya Dek ya. Ini apakah sama dengan dalam kurung F bundaran H? Ini dikerjakan dulu. Kemudian bundaran GX. Kalau sama berarti berlaku sifat asosiatif ya. Atau ini saya ganti aja. Ini A, ini B, ini C. Ya, kita kerjakan dulu persamaan yang A. Ya, ini benar apa tidak? Oke. Pertama yang kita kerjakan adalah H bundaran G. Ya, sesuai dengan pengelompokannya. Oke. H bundaran G artinya GX kita masukkan ke dalam HX. Itu adalah definisi dari komposisi fungsi. Ya, maka ini akan sama dengan H dalam kurung X kuadrat plus 4. Karena GX-nya sama dengan X kuadrat plus 4. Lah HX itu sama dengan 1 per X plus 1. Artinya X pada HX ini adik-adik ganti dengan X kuadrat plus 4. Ya, maka ini akan sama dengan 1 per X kuadrat plus 4. Ya Dek ya, kemudian ini plus 1. Maka ini akan sama dengan 1 per X kuadrat plus 5. Nah, H bundaran G sudah ketemu. Langkah selanjutnya, H bundaran G ini satu kesatuan, adik-adik masukkan ke dalam Fx. Sehingga bisa ditulis F ya dalam kurung H bundaran G itu akan sama dengan F dalam kurung 1 per X kuadrat plus 5 ya. Fx 2x plus 1.
Berarti X pada Fx kita ganti dengan 1 per X kuadrat plus 5. Langsung ya, 2 kali dalam kurung 1 per X kuadrat plus 5 ditambah 1. Kita kali masuk, hasilnya adalah 2 per X kuadrat plus 5 ditambah 1. Ini adalah ruas kiri. Ya, sekarang kita kerjakan ruas kanan. Nah, yang kita kerjakan dulu adalah sesuai dengan urutan pengelompokannya. Ya, Dek ya, berarti F bundaran H. Ini yang kita cari dulu. F bundaran H itu artinya Hx kita masukkan ke dalam Fx. Ya, Hx masuk ke dalam Fx. Berarti ini akan sama dengan F dalam kurung Hx. Hx-nya itu adalah 1 per X plus 1. Nah, Fx 2x plus 1. Berarti X pada Fx kita ganti dengan 1 per X plus 1. Seperti ini ya. Lalu ini tambah 1. Kemudian kita kali masuk. Hasilnya adalah 2 per X plus 1 ditambah 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah sekarang karena F bundaran H ini sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah masukkan Gx ke dalam F bundaran H. Ya, jadi bisa ditulis F bundaran H ini dalam kurung bundaran G itu akan sama dengan F bundaran H dalam kurung Gx. Gx-nya adalah X kuadrat plus 4. Artinya X ya Dek ya, pada F bundaran H kita ganti dengan X kuadrat plus 4. Ya, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ya, bisa memahami ya Dek ya. Maka nanti kita akan dapatkan ini sama dengan 2 dibagi X kuadrat plus 4 plus 1. Ya, ditulis ulang. Ini ditambah 1. Hasil akhirnya sama dengan 2 per X kuadrat ditambah 5 ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan hasil di ruas kiri, ya, hasil di ruas kiri ini sama dengan hasil di ruas kanan. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka di pertanyaan A, ya, di persamaan A ini berlaku sifat asosiatif. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan B. H bundaran H dalam kurung F bundaran Gx. Berarti yang kita cari dulu adalah F bundaran G. Ya, apakah sama dengan H bundaran F dalam kurung? Ya, Dek ya, bundaran G. Untuk ruas kanan yang kita lakukan dulu adalah H bundaran F. Ya, oke, kita kerjakan lagi bersama-sama. Yang pertama, F bundaran G itu akan sama dengan F Gx, ya kan? Gx-nya adalah X kuadrat plus 4. Fx 2x plus 1. Berarti X pada Fx kita ganti dengan X kuadrat plus 4. Nah, seperti ini. Ini plus 1 ya. Kita kali masuk 2x kuadrat plus 8 plus 1. Sama dengan 2x kuadrat plus 9. Itu adalah F bundaran G ya. Langkah selanjutnya F bundaran G ini satu kesatuan. Adik-adik masukkan ke dalam Hx ya. Jadi kalau H dalam kurung F bundaran G itu akan sama dengan H dalam kurung, ini ditulis ulang ya Dek ya, 2x kuadrat plus 9. Artinya X pada Hx kita ganti dengan 2x kuadrat plus 9. Ya, maka kita akan dapatkan 1 ya Dek ya, per X-nya ini kita ganti dengan 2x kuadrat plus 9. 2x kuadrat plus 9 plus 1. Ini akan sama dengan 1 per 2x kuadrat plus 10. Ini ruas kiri ya. Sekarang kita ke ruas kanan. Berarti yang dikerjakan dulu adalah H bundaran F. Ya, H bundaran F. Ini akan sama dengan H ya
dalam kurung fx, ya, H dalam kurung fx. Karena fx kita masukkan ke dalam hx. Nah, fx-nya itu adalah 2x plus 1. Berarti H dalam kurung 2x plus 1. Sementara hx itu adalah 1 per x plus 1. Maka kalau x-nya kita ganti dengan 2x plus 1, hasilnya adalah 1 per 2x plus 1 plus 1. Sama dengan 1 per 2x plus 2. Ya. Ini adalah H bundaran F. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan Gx ya Dek ya ke dalam H bundaran F. Ini satu kesatuan. Sehingga bisa kita tulis ya H bundaran F kemudian bundaran G itu akan sama dengan H bundaran F ya. Jadi H bundaran F dalam kurung Gx. Gx-nya itu adalah x kuadrat plus 4. H bundaran F adalah 1 per 2x plus 2 yang ini. Ya kan? Berarti x di sini kita ganti ya dengan x kuadrat plus 4. Ya, paham ya? Sehingga ini akan sama dengan 1 per ya 2 dalam kurung x kuadrat plus 4 ditambah 2. Maka ini akan sama dengan 1 per 2x kuadrat plus 8 plus 2. Hasil akhirnya sama dengan 1 per 2x kuadrat plus 10. Nah, apa yang bisa disimpulkan di sini? Ternyata ruas kiri yang ini. Nah, yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini ruas kiri ternyata sama dengan ruas kanan. Nah, karena sama, berarti untuk persamaan B ini juga berlaku sifat asosiatif. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke persamaan yang terakhir, persamaan C. Ya, kita lanjutkan di sini. Untuk persamaan yang terakhir, ini A, ini B, ini C. Yang kita kerjakan dulu di ruas kiri adalah F bundaran H. Ya, kemudian di ruas kanan yang kita kerjakan dulu adalah G bundaran F. Ya Dek ya, coba kita kerjakan sama-sama. F bundaran H. Ya, F bundaran H itu akan sama dengan F dalam kurung HX. Berarti F dalam kurung 1 per X plus 1. Nah, Fx 2X plus 1. Berarti X di sini kita ganti dengan 1 per X plus 1. Ya, 2 kali dalam kurung 1 per X plus 1. Ini ditambah 1. Kemudian ini kita kali masuk, hasilnya adalah 2 per X plus 1 ditambah 1. Oke, langkah selanjutnya ya, F bundaran H, ini satu kesatuan, masukkan ke dalam Gx. Ya, berarti ini satu kesatuan. Nah, masukkan ke dalam Gx. Jadi ya, coba G dalam kurung F bundaran H itu akan sama dengan G dalam kurung 2 per X plus 1 plus 1. Ya, lah Gx itu adalah X kuadrat plus 4. Ya kan, X kuadrat plus 4. Berarti X di sini kita ganti dengan 2 per X plus 1 plus 1. Sehingga kita akan dapatkan 2 per X plus 1 ditambah 1 di kuadrat ditambah 4. Ya, oke, ini adalah hasil ruas kiri. Sekarang kita cek ya hasil di ruas kanan. Di ruas kanan yang dikerjakan dulu adalah G bundaran F. Ya, berarti masukkan Fx ke dalam Gx. Nah, atau bisa ditulis G dalam kurung 2X plus 1. Gx-nya adalah X kuadrat plus 4. Ya, berarti X di sini adik-adik ganti dengan 2X plus 1. Jadi 2X plus 1 di kuadrat. Ya kan? Kemudian ditambah 4. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada G bundaran F bundaran H.
Berarti langkah selanjutnya adalah H kita masukkan ke dalam G bundaran F. Berarti masuk ke sini. Ya, H itu masukkan ke persamaan ini yang terakhir. Ya, sehingga bisa ditulis G bundaran F, ini satu kesatuan ya Dek ya, bundaran H itu akan sama dengan G bundaran F dalam kurung HX. HX-nya itu adalah 1 per X plus 1. Ya, 1 per X plus 1 yang ini. Nah, maka X di sini ya, adik-adik ganti dengan 1 per X plus 1. Maka hasilnya adalah 2 ya Dek ya, kali ini. Nah, kali 1 per X plus 1, kemudian ditambah 1, nah, lalu ini dikuadratkan. Ya kan? Ini kan 2X plus 1 kuadrat. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 1 per X plus 1. Nah, ini supaya tidak bingung ya. Nah, ini X-nya sebenarnya. Nah, jadi X di sini. Nah, ini ya. Ini kita ganti dengan 1 per X plus 1. Yang ini. Lalu ditambah 1. Kemudian dikuadratkan. Terus jangan lupa, ini ditambah 4. Nah, seperti ini. Yuk kita kali masuk ya. Jadi, ini dalam kurung 2 per X plus 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 4. Nah, kalau adik-adik amati, ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Apa artinya? Artinya persamaan yang C ini menunjukkan bahwa komposisi fungsi itu juga berlaku sifat asosiatif. Ya, paham ya? Sehingga, oh ya, kita lanjutkan dulu ini nomor 2. Pikirkan konfigurasi komposisi lain yang mungkin dari ketiga fungsi di atas. Kemudian cek apakah sifat asosiatif masih terpenuhi. Ini tanpa perlu dicek ya, kita sudah bisa langsung simpulkan bahwa sifat asosiatif itu pasti terpenuhi pada komposisi fungsi. Nah, ini macam-macam ya. Jadi kalau ada F dalam kurung H bundaran GX, nah ini tinggal dibalik aja ya. Jadi kita balik menjadi H ya dalam kurung F bundaran GX. Nah, supaya tidak lupa saya kerjakan di sini aja ya. Jadi ini untuk pertanyaan nomor 2. Nah, jadi H dalam kurung F bundaran G ya, ini X itu akan sama dengan H bundaran F, ini dikerjakan dulu, kemudian bundaran G ini X ya. Kemudian contoh yang kedua, yang lain ya. Yang kedua, ini juga bisa kita balik ya. Ini kita balik. Berarti G ya, ini G. Kemudian dalam kurung H ya, bundaran F di sini X itu pasti akan sama dengan G bundaran H, ini dikerjakan dulu, kemudian bundaran F ini X. Nah, pasti ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Ya, dan seterusnya. Nah, itu jawabannya. Ya. Ini adalah beberapa contoh kombinasi atau beberapa contoh ya. Konfigurasi komposisi yang lain yang mungkin ya, yang mana masih berlaku sifat asosiatif. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan eksplorasi 1.5 ternyata komposisi fungsi itu pasti memenuhi sifat asosiatif ya. Nah, di video berikutnya kita akan kerjakan latihan 1.5. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.